Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini kita akan membahas seluk-beluk gencatan senjata yang katanya malam ini mulai makin maju. Oke. Pertama saya cukup kecewa, capek, sedih, jengkel karena dari bulan Ramadan kemarin gencatan senjata setiap minggu tuh selalu dikatakan, "Iya nih mau jadi, mau jadi, mau jadi, mau jadi," tapi kenyataannya nol besar. Karena apa? Karena ternyata pihak penjajah itu selalu di detik-detik akhir mengubah syaratnya. Pernah diperantarai oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian katanya udah mau deal nih, sudah mau deal, tapi ternyata Benyamin Netanyahu itu tiba-tiba membatalkan. Terus 2 minggu yang lalu itu tiba-tiba udah mau jadi gitu ya. Katanya sampai Donald Trump tuh mengumumkan, katanya 2 hari lagi atau besok kita akan mendengar gencatan senjata. Kedua belah pihak sudah sepakat, baik itu gerakan H maupun I itu sudah sepakat. Tapi ternyata malah si entitas gak jelas ini gitu ya, si pseudo negara ini tiba-tiba mengeluarkan peta yang isinya sekitar 40% jalur Gaza tuh diambil sebagai zona militer, dikosongkan, semua diratakan jadi tanah dan nanti temboknya tuh akan dimajuin gitu loh. Sehingga akhirnya wilayah Gaza tinggal tersisa 60% untuk 3 juta orang. Wah, ini jelas merusak gencatan senjata atau merusak pasal-pasal gencatan senjata. Nah, tapi sebelum itu gitu ya, kita lihat berita final yang diberitakan oleh Reuters hari ini tanggal 24 Juli 2025. Berita finalnya menyebutkan bahwa Gerakan H sudah menyepakati bahwa gencatan senjata sementara akan berlangsung selama 60 hari atau 2 bulan dengan kesepakatan 10 tawanan mereka, yang ini masih ambigu nih, apakah tawanan itu orang yang hidup atau mayat, akan ditukar dengan beberapa ratus. Nah, beberapa ratusnya ini juga masih ambigu, apakah satu orang ditukar 100, satu orang ditukar 150. Ini kan berubah-ubah nih informasi yang ada, ya, berubah-ubah. Lalu kemudian setiap tawanan itu nanti akan ditukar dengan 10 sampai 20 hari gencatan senjata dan jaminan bahwa bantuan kemanusiaan akan masuk tanpa kecuali dari jalur Rafah dan juga dari Karm Abu Shalom tanpa melalui Yayasan Gaza Humanitarian Fund. Nah, tapi tampaknya di sini tentara penjajah itu malah semakin brutal. Setiap hari mereka membantai orang dengan algoritma, satu hari harus 100 kuotanya atau 70 sampai 100 lah, kurang lebih seperti itu. Untuk apa? Untuk menekan. Jadi mereka tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Kenapa? Ini yang menarik. Kenapa kok kelihatannya penjajah itu tidak mau gencatan senjata sekarang? Pertama, kalau gencatan senjata sekarang, ini akan jadi kekalahan telak bagi pemerintah mereka. Satu, bagi partai Likud, yang kedua bagi Yahudi ekstrim. Karena sekarang popularitas mereka itu sudah jauh menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, selain popularitasnya jauh menurun, hari ini Benyamin Netanyahu dan kawan-kawannya sudah ditetapkan menjadi penjahat perang oleh Pengadilan Internasional ICC. Nah, apa yang terjadi? Maka kalau dia menyerah sekarang tanpa kemenangan, dia buntung habis, dia kalah kalah telak gitu loh. Dia kalah telak. Dia tidak bisa mengambil wilayah Suwaida. Dia tidak bisa mengambil wilayah Gunung Hermon karena kan sekarang dipukul mundur sama Turki kan. Tapi nggak di media, nggak diberitakan gitu loh. Dia tidak bisa sepenuhnya menghabisi Hizbullah, nggak bisa. Cuma melemahkan saja iya, tapi kalau menghabisi tidak. Hizbullah masih cukup kuat saat ini. Lalu kemudian ternyata dia juga masih belum bisa memulihkan kota-kota kibbutz, ya, kibbutz itu pemukiman komplek perumahan lah gitu ya, di sekitar Gaza yang dihancurkan melalui serangan tahun 2023 kemarin. Ternyata itu juga nggak bisa dipulihkan lagi karena masyarakat ketika disurvei nggak mau pulang mereka. Nah, apalagi serangan melawan Iran kemarin itu telak sekali menghantam Tel Aviv gitu loh. Ini yang nggak banyak orang tahu. Saya termasuk yang menyetujui pendapat, wah ini serangan Iran kemarin ke Tel Aviv itu telak dan itu bukan sandiwara. Saya sepakat di situ. Nah, ini semua kemudian menghasilkan ketakutan dalam diri pribadinya Netanyahu gitu loh, sehingga dia harus tampil sebagai pemenang bagaimanapun caranya dan berapapun besar biaya yang dia butuhkan. Di media tampaknya Amerika tuh kayak tarik ulur, kayak main drama gitu loh. Gua udah mau menyetujui gencatan senjata, cuman si Netanyahu-nya aja tuh atau si negara I-nya aja tuh, entitas I-nya aja tuh yang gini. Padahal perang bisa berlangsung saat ini, garansi senjata, roket, tank, baterai Iron Dome dan lain sebagainya itu semuanya digaransi dari Amerika Serikat gitu loh.
Semuanya itu digaransi. Bahkan sekarang negara-negara seperti Belgia, Jerman, Prancis dan lain sebagainya. Prancis enggak, karena Prancis memang tidak punya data jual beli senjata dari dulu. Pokoknya negara-negara Uni Eropa itu udah mulai stop jualan senjata ke mereka. Tinggal Amerika aja. Berarti kan Amerika itu sama aja kayak ngomong, enggak kok, gua nggak setuju kalau lu perang terus sama dia. Tapi begitu pedangnya patah, kasih nih pedang ini. Begitu perisainya hancur, dikasih lagi perisainya. Gitu loh. Nah, jadi Amerika tuh munafik memang, makanya betul kata Abu Hamzah rahimahullah taala, Amerika itu syaitonul akbar, setan gedenya tuh Amerika gitu loh, karena entitas ini tidak memiliki uang lagi, sebetulnya begitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, entitas ya, tampaknya entitas I dalam hal ini juga tampaknya bekerja sama dengan, mohon maaf saya termasuk menuduh ya, bekerja sama dengan otoritas Palestina. Untuk apa? Karena kalahnya gerakan H di jalur Gaza sangat menguntungkan otoritas Palestina. Silakan teman-teman gak setuju, balik lagi hanya pandangan saya, orang Indonesia yang mengamati dari jarak jauh. Saya menghormati semua gerakan yang ada di Palestina. Gerakan Fatah, gerakan H, Jabhah Sya'biyah, Quwah Umar Al-Qasim misalnya, atau Front Populer, gerakan Mujahidin dan seterusnya dan seterusnya. Saya akan menghormati gerakan itu semua. Mereka lebih mulia daripada kita. Akan tetapi tampaknya kalahnya gerakan H ini akan sangat menguntungkan bagi gerakan Fatah atau otoritas Palestina. Padahal kan di penyampaian gerakan H kemarin ada rilis dari gerakan H mengatakan kok ini Mahmud Abbas dan otoritas Palestina tidak menghormati perdamaian antar faksi yang sudah dilakukan di Kairo, Moskow dan Beijing. Mesir, Rusia dan juga Cina ini menjembatani agar 14 faksi yang ada di jalur Gaza dan di Palestina secara umum itu berdamai. Akan tetapi ternyata nih Mahmud Abbas itu selalu manuver gitu loh. Manuvernya tuh ada-ada aja, tiba-tiba ganti Perdana Menteri lah, tiba-tiba ngangkat Wakil Presiden lah gitu loh. Tiba-tiba bikin semacam kabinet bayangan atau Dewan Nasional lah yang tidak melibatkan elemen gerakan H, tidak melibatkan elemen gerakan-gerakan yang lain gitu loh. Jadi ini kayak Mahmud Abbas itu ya, itu nunggu gitu loh. Ini kapan nih gerakan H dihancurkan sepenuhnya gitu loh. Bahkan di tepi barat, mata-mata yang berasal dari otoritas Palestina maupun juga tim taktisnya langsung menyerang para pejuang dan menangkapi mereka, bekerja sama dengan tentara penjajah gitu loh. Yang ditangkap bukan hanya dari gerakan H, tapi juga dari Brigade Syuhada Al-Aqsa yang merupakan sayap militer gerakan Fatah. Artinya ya saat ini gerakan Fatah, atau saya nggak bilang gerakan Fatah, saya mengatakan otoritas Palestina, entitas yang ada di atas gerakan Fatah sebagai wujud politik dari gerakan Fatah, ingin menguasai jalur Gaza menggantikan gerakan H. Ingat nggak kira-kira di tahun lalu lah, akhir tahun lalu, di sekitar momen sebelum Desember ya, gerakan H dan juga kemudian 14 faksi itu sudah sepakat membentuk pemerintahan teknokrat di Gaza. Kan sebelum perang Gaza sepenuhnya dikuasai oleh gerakan H. Jadi pemerintahan itu pemerintahan tunggal, hanya gerakan H saja yang menguasai. Nah kemudian Hamas atau gerakan H akhirnya mau berbagi nih. Ya sudah, kita bikin teknokrat saja yang bukan anggota partai kita, bukan anggota gerakan H, bukan anggota Fatah, bukan anggota mana-mana, yuk jadi pemerintah. Kalau di Indonesia itu contohnya Pak Anies Baswedan, Pak siapa lagi dulu, Pak Sandiaga Uno, ada Pak Ridwan Kamil dulu ya. Teknokrat lah intinya, mereka tuh bukan orang dari partai mana-mana. Terserah kalau mau dipartaikan, akan tetapi mereka-mereka ini tuh bukan orang partai gitu loh. Biar Gaza itu netral, Gaza tidak menjadi milik salah satu gerakan. Gerakan H sudah mau memberikan itu, tapi ternyata nggak deal juga karena survei selalu menunjukkan gerakan H itu populer terus gitu ya, dan sampai-sampai sebagian elemen gerakan Fatah itu menciptakan demonstrasi menolak perang dan mengecam gerakan H. Ini dilakukan oleh elemen-elemen bukan hanya gerakan Fatah, tapi memang orang-orang yang bukan pemilih gerakan H. Itu masalahnya kan, sah-sah aja kan. Misalkan di Jakarta partai pemenang adalah PKS, itu sekitar 18%. Nah berarti kan sebenarnya 72% yang lain itu bukan milih PKS gitu loh. Ya 72% yang lain tuh mereka milih yang lain. Bukan 72%, malah 82% yang lain itu memilih organisasi yang lain, milih partai yang lain. Itu sah-sah aja sebetulnya. Tapi di framing gitu loh. Oh ini anti gerakan H dan seterusnya. Padahal mayoritas orang Palestina itu masih akan memilih gerakan H, dan tampaknya Fatah diuntungkan dengan binasanya gerakan H secara total dengan makin panjangnya peperangan. Kenapa? Karena setelahnya gerakan Fatah akan menjadi penguasa di jalur Gaza yang efektif gitu loh.
Apakah ini tuduhan yang tidak berdasar? Mungkin kalau kalau dikatakan tidak berdasar mungkin saja karena ini kan cuma cuma tebakan politik aja gitu loh. Tapi silakan teman-teman menilai sendiri. Indikasinya adalah pemerintah Palestina itu tidak membantu negosiasi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, relatif tidak memberikan pernyataan apapun soal Gaza gitu loh. Kalaupun memberikan pernyataan hanya pernyataan-pernyataan yang ya hanya pernyataan yang sifatnya diplomatis. Bahkan eh, Mahmud Abbas mengatakan dengan keras kepada gerakan Hai Abnail Kalb gitu kan, hai anak-anak anjing dan seterusnya, itu kasar sekali untuk ukuran kepala negara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tampaknya kan setelah ini sebagaimana yang saya katakan kemarin akan ada rekonstruksi Gaza. Kapanpun itu gencatan senjata, itu akan ada rekonstruksi ulang Gaza. Ini negara-negara itu sudah mau menggaransi. Qatar, Turki, Mesir, Saudi, terutama Uni Emirat Arab, termasuk Indonesia, Malaysia, itu semuanya sudah mau menggaransi. Kapanpun perang berhenti, kami siap memberangkatkan alat berat, uang apa segala macam. Baik itu dikatakan melalui statement resmi kepala negara, melalui surat-surat Kementerian Luar Negeri, maupun jaminan-jaminan pada saat adanya demonstrasi dan seterusnya dan seterusnya. Yang mengatakan itu adalah entah kepala negaranya, entah menterinya, entah atasenya, diplomat dan lain sebagainya. Berkali-kali para aktivis ketika kita bertemu dengan Kemenlu, bertemu dengan DPR MPR juga ada garansi dari pemerintah bahwa mereka bersedia membantu. Basnas juga udah bermiliar-miliar disalurkan. Akan tetapi sekarang yang jadi masalah berarti kan setelah ini akan ada proyek. Nah ini sekarang mari kita melihat logika pemerintahan dan bisnis. Setelah ada gencatan senjata, berarti kan akan ada uang ratusan triliun masuk ke dalam Gaza untuk rebuild, bangun ulang kembali. Dari kacamata politik, kita udah biasa menghadapi ini di Indonesia. Misalnya pembangunan IKN, kan pemerintah itu berusaha menjaga keseimbangan agar proyek itu tidak berat sebelah hanya dimiliki satu pihak, tapi pihak lain nggak dapat kuenya gitu loh. Ya kan? Nah, tampaknya gerakan Fatah atau kita mengatakan otoritas Palestina ingin mengambil kue dari rekonstruksi Gaza. Makanya mereka sebelum mendapatkan jaminan bahwa mereka akan menguasai Gaza, mereka tidak akan membiarkan gencatan senjata terjadi, atau mereka akan terus menggembos citra gerakan H di tengah masyarakat dunia dan masyarakat Palestina sendiri. Kan sekarang petinggi-petinggi gerakan H itu udah pada nggak ada. Sekarang elemen kekuatan militernya udah nggak tahu siapa gitu ya. Terus elemen biro politiknya tuh tinggal di Qatar aja sekarang gitu loh. Yang ada di dalam Gaza itu semuanya anak-anak muda semua. Nanti kita lihat nih, setelah terjadi rekonstruksi, ini saya nggak mengatakan pasti akan ribut tuh, nggak akan, tetapi negosiasinya tuh akan berat. Nah inilah yang kemudian menjadi, saya jadi ingat surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul dan seterusnya. Maksudnya apa itu? Ketika selesai perang Badar kan ada ghanimah, ya kan? Nah ghanimah itu kan dibagi-bagi gitu loh ke orang-orang yang mengikuti perang saat itu. Tapi saat itu ada orang yang masih mengejar tentara Quraisy keluar Badar, ada yang sedang looting gitu loh, ngumpulin barang-barang yang ditinggalkan oleh orang Quraisy. Nah dua-duanya ini rebutan, siapa yang lebih berhak? Oh kami nggak dapat harta rampasan, kami nggak sempat ngambil. Karena apa? Kan kami ngejar musuh biar nggak ngabisin kalian. Nah yang ngambil bantuan apa yang ngambil alat-alat yang ditinggalkan tuh bilang, ya kan kalian udah punya kesibukan masing-masing gitu kan, ya kami ngambil di sini kan berarti ini hak kami dan seterusnya. Wah ribut lah saat itu. Saya nggak sampai hati membayangkan kondisi di Palestina seperti itu, tapi indikasinya kok mengarah ke sana. Tapi balik lagi, ini ada masalah adab. Kita tidak usah ikut campur ke dalam urusan internal orang Palestina. Ada satu istilah yang bagus sekali, jangan merasa lebih Palestina daripada orang Palestina itu sendiri. Maka adab kita, ya etika kita, tidak usah mencampuri urusan itu lebih jauh. Saya membahas ini itu hanya untuk memberikan ilustrasi mengapa kok gencatan senjata ini tarik ulurnya tuh susah sekali. Ya tarik ulurnya tuh susah sekali karena ada banyak sekali yang jadi pertimbangan gitu loh. Di samping memang tampaknya negara-negara Arab menginginkan agar gerakan H musnah karena mengganggu normalisasi gitu loh, mengganggu investasi apa dan lain sebagainya gitu loh. Kan sekarang perbankan besar tuh udah pada goncang, dan merek-merek besar seperti Nestle, Unilever udah ada guncang semua gitu loh gara-gara perang yang dilakukan oleh gerakan H ini. Maka negara-negara Arab juga nungguin kapan nih gerakan H ini selesai nih gitu kan. Udah kesel banget mereka ini sebenarnya gitu. Tapi makanya balik lagi, satu persatu ini pimpinan-pimpinan gerakan tuh akan diincar sampai kemudian tercipta Gaza baru tanpa gerakan H. Dan inilah yang dikampanyekan oleh influencer-influencer yang
anti gerakan HAM. Saya nggak mengatakan mereka tidak mau berjuang, nggak, tapi mereka memilih untuk tidak berjuang dengan cara senjata sebagaimana yang dilakukan gerakan. Apakah benar atau salah itu hak mereka menilai. Sebagaimana itu hak mereka, hak kita juga untuk berpihak kepada siapapun itu, tapi adalah adab yang baik untuk tidak mencela mereka, adab yang baik untuk tidak ikut campur dalam perselisihan mereka, karena saat ini fokus kita adalah hentikan perang segera. Tapi kalau perangnya ini berhenti sekarang, dalam artian pasal-pasal gencatan senjatanya merugikan gerakan H, ini juga akan jadi presiden buruk bagi kaum muslimin. Karena silakan belajar dari perjanjian Oslo apa yang terjadi setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.